Oke, ini banyak mahasiswa yang baru rasanya, muka-muka baru. Saya perlu perkenalan nggak? Oke, jadi saya Siska Oktarina. Jadi tim metode diskrit biasanya saya dengan Pak Gandhi. Biasanya beliau yang duluan, kemudian saya melanjutkan dari UTS sampai ke UAS. Jadi pertemuan 9 sampai 15. Ada 7 kali pertemuan dengan saya. Di pertemuan ke-16 kita akan UAS. UAS itu kira-kira jatuhnya di awal Mei. Oke, jadi sebelum Lebaran saya UASkan dulu. Kalau saya masuk terus, konsepnya saya hitung di akhir April saya selesai, kalau nggak ada halangan. Kalau akhir April selesai, saya langsung UAS aja minggu depannya gitu ya. Jadi nggak usah minggu tenang 1 minggu. Karena kita juga online, jadi biar beres juga. Biar beres, jadi yang mau mudik silahkan, jadi saya juga ada jeda waktu untuk ngoreksi. Semua bahan kuliah dengan komunikasi sama, saya lebih banyak nanti ke WA kalau ada info apapun. Bahan ajar, rekaman pembelajaran, saya akan, ini kita belajarnya pakai Zoom, saya record, nanti saya kasih link YouTube-nya. Jadi yang tadi terskip atau koneksinya jelek, mau diulang lagi bisa dilihat lagi rekamannya. Gitu ya. Daftar hadir tetap diisi di e-learning. Harusnya setiap sebelum kuliah saya ngupload PPT. Jadi tujuannya materi yang diajarkan udah kamu lihat dulu, kamu juga nggak perlu waktu untuk mencatat lagi. Jadi kita nggak ngabisin waktu sampai benar-benar 3 SKS habis. Oke, yang penting materi sesuai tiap pertemuan kan sudah diplot apa saja yang akan dipelajari di tiap pertemuan. Udah 1 jaman beres ya udah selesai aja gitu ya. Kalau saya ngajar terlalu cepat, silakan diinterupsi, mau bertanya langsung dipotong aja, bertanya nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau nggak paham mau ditanya di WA atau WA pribadi saya juga silahkan. Oke, jadi yang hari ini saya belum upload PPT sama sekali, karena masih merasa minggu depan sih. Jadi saya pakai buku Rosen. Kalau kamu lihat di e-learning, saya ada lihat sepintas kemarin di kelas B. Kelas B itu pakai matematik Rosen ya, matematik and discrete. Keluar nggak PPT, Bu? Keluar, Bu. Bukan PPT, e-book. Nah ini buku Kenneth Rosen. Ini buku Kenneth Rosen. Saya pakai buku ini, Mathematica Discrete and its Discrete Mathematics and its Application. Bukunya memang Inggris. Kalau kamu punya buku pegangan Rinaldi Munir, itu dia ngambilnya dari sini sebenarnya. Tapi Rinaldi Munir itu banyak dipakai oleh orang komputasi. Jadi orang teknik informatika, orang ilkom itu ada belajar kok namanya struktur diskrit, ada yang namanya metode diskrit, ada yang namanya matematika diskrit. Intinya sama yang dipelajarin. Jadi diskrit ini induk ya, induk dari segalanya. Jadi dalamnya itu banyak materi. Ada nanti masuk kamu udah belajar logika kan dengan Pak Gandhi. Kita punya juga mata kuliah namanya logika matematik. Ada sepintas di sana. Jadi rata-rata bagi saya materi ini sudah pernah kamu pelajarin sebenarnya di bangku SMA. Pembuktian-pembuktian itu banyak dipakai nanti untuk belajar aljabar dan belajar analisis. Kalau ada materi teori graf di sini, saya nggak nyertain teori graf karena kita ada mata kuliah sendiri di optimasi namanya teori graf. Jadi nggak saya masukin lagi di diskrit matematik. Saya pakai buku ini memang bahasa Inggris, tapi harapannya karena buku ini universal. Jadi kita akan sama, walaupun kamu kuliahnya di Unsri, materi kita akan sama dengan orang di universitas luar yang matematik ya, yang judulnya MIPA Matematika. Jadi kalau di ITB dia juga pakai buku ini, Discrete Mathematics. Di UI dia juga pakai buku ini, Discrete Mathematics. Kalau kamu kuliah di luar, yang saya tahu di Singapura, Malaysia, mereka pakai bukunya sama, materi. Walaupun penerbitnya beda, yang penting materinya sama. Saya kurang suka yang di Rinaldi Munir, karena dia istilahnya kurang matematik. Kenapa harus pakai yang matematik benar? Karena kalau kamu punya rezeki mau sekolah lagi ke S2, jadi kamu sudah punya ilmu dasar namanya matematika diskrit. Jadi bukan namanya saja, materinya sama persis dengan orang-orang yang dari universitas lain. Gitu. Jadi saya lebih prefer pakai buku teks-teks yang English. Nah, ini udah ada 8 edition. Ini yang sudah paling baru. Tahun lalu saya masih pakai yang 7 edition. Ini saya udah dapat yang e-booknya, yang 8 edition. Ini nanti saya share di e-learning ya. Saya buat aja di pertemuan 9 ya. Ini baru nih, benar baru 2019. Ini kita beli. Oke.
Kalau buku teksnya ada lumayan tebal, kayaknya 8 cm sampai 9 cm gitu tebelnya. Jadi ini dalamnya sama dengan Rinaldi Munir. Kamu lihat aja di daftar pustaka Rinaldi Munir, dia akan pakai buku ini. Nah, kurang lebih kan logika dan pembuktian. Cuma yang di buku struktur diskrit yang kamu beli di Shopee, kalau di toko buku katanya ada yang beli di Shopee kan, saya tahunya dari mahasiswa juga. Nah, dia dalamnya ini juga, tapi materi yang dikasihnya itu lebih sederhana, nggak sampai ke detail-detail. Sedangkan ini sebenarnya matematik, jadi lebih bagus belajarnya sampai detail. Ya kan, struktur dasar, set, fungsi. Ini sudah ada Pak Gandhi, bab 2 sudah belum Pak Gandhi? Kata Pak Gandhi tadi sudah sampai kriptografi, ya kan? Sudah sampai algoritma bilang bulat juga sudah kan? Sampai 46. Sampai 46. Jadi saya seharusnya saya mau tanya dulu, Pak Gandhi ada satu bagian yang biasanya di-skip oleh beliau kalau ngajarnya offline. Bab 2 ini sudah belum dengan beliau? Himpunan, operasi himpunan, fungsi. Himpunan, operasi himpunan, fungsi, sigma dan barisan, cardinality, sama matriks. Sudah belum ini? Belum, Bu. Belum. Yang sudah apa? Saya nggak bisa ngeliat bahan yang di kelas A ya. Karena beliau banyak, ada yang share ini ya, dia nge-share logika dan pembuktian ya. Ada ini kan? Yang konjungsi, disjungsi sudah kan? Sudah, Bu. Ya, sudah. Oke, konjungsi, disjungsi. Pembuktian sudah belum? Yang induksi matematika. Yang induksi matematika, metode pembuktian langsung, konklusi, itu udah belum? Saya buka halamannya deh. Berarti saya anggap sudah aja yang logika matematika yang semuanya ya. Implikasi, biimplikasi sudah kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi biasanya ini dari buku e-booknya, nanti saya upload di e-learning, tapi saya juga akan buatkan PPT untuk tiap pertemuan. Jadi kamu tahu tiap pertemuan yang dipelajarin itu apa saja. Nah, metode pembuktian udah pernah belum sih? Yang induksi matematika sudah pernah belum? Pembuktian secara induksi. Ini, konstruktif, non-konstruktif, udah pernah belum? Ini kan perlu karena untuk belajar aljabar nanti. Kamu ada aljabar 1, aljabar 2, ada analisis juga. Ini nggak masalah, kamu cuma lihat tulisannya banyak. Dia nggak akan sulit. Nah, ini udah pernah belum? Buktikan bahwa jika N bilangan bulat, maka N kuadrat lebih besar sama dengan N. Sudahkah ini? Sudah pernah dicoba kayak gitu? Belum kayaknya ya. Oke. Ini akan saya ajarin berarti nanti bagian saya. Oke, hari ini kita masuk ke bab 2 dulu. Bab yang terskip itu penting. Oke, kamu perhatiin aja, nggak usah dicatat. Nanti saya akan buat, ini saya kasih kok buku e-booknya. Sama saya kasih PPT-nya juga. Oke, dari tahun ke tahun, walaupun online maupun offline, ini online saya kedua kali ya, karena tahun lalu begitu Maret tiba-tiba pandemi, jadi saya sempat ngajar juga online. Tapi kita belum pakai Zoom, jadi belum terstruktur. Saya masih record gitu, pakai Google Classroom. Jadi ini harapannya yang kali ini udah benar-benar rapi. Kemarin kan belum ada e-learning ya, jadi dibaginya masih secara pakai Google Classroom. Ini saya share di Google Classroom nanti. Di e-learning ya, saya share di e-learning sama PPT-nya. Terus buku ini kenapa kamu perlu download ya? Nggak usah di print juga nggak apa-apa. Tapi yang edisi 7 itu ada mahasiswa yang belinya di Shopee 50.000 katanya.
Saya belum pernah cari. Cobalah kalau kamu cari. Dia bilang di Shopee apa Tokopedia. Buku bajakan sih. Tapi oke lah, warnanya juga berwarna kok, kecil. Daripada ngeprint atau fotokopi kan. Kalau pengen memiliki ya. Kalau pengen memiliki. Karena materi dasar metode diskrit, materi dasar kalkulus, itu dipakai untuk sidang sarjana kalian nanti. Ketika sidang sarjana, materi-materi dasar itu yang akan ditanya. Jadi mau nggak mau, kamu pasti akan baca lagi buku-buku ini. Kalkulus 1, kalkulus 1 sih yang paling penting. Kalkulus 1 sama metode diskrit itu biasa ditanya-tanya lagi. Kalau ngambil bidang minat optimasi, berarti kamu perlu baca buku program linier. Kalau ngambil bidang minat statistik, berarti kamu perlu baca buku yang namanya statistika dasar atau peluang dan statistika dan pengukuran, itulah apapun namanya. Itu yang paling penting. Oke, hari ini saya bahasnya ini, struktur dasar, himpunan, fungsi, barisan, sigma, dan matriks. Semua udah pernah, kita cuma ngulang. Untuk kuis, nanti akan ada kuis 1 kali dengan saya. Ada kuis 1 kali dengan saya, jadi saya nanti belum konfirmasi dengan Pak Gandhi, apakah pertemuan 9 minggu depan itu beliau mau UTS atau UTS-nya di luar jadwal. Kalau UTS-nya di luar jadwal, berarti pertemuan ke-9 minggu depan, berarti pertemuan minggu depan itu pertemuan 10 saya ya. 8 kan masih UTS dengan Pak Gandhi. Hari ini 9, minggu depan pertemuan 10, berarti saya ngisi terus materinya. Jadwalnya kita balik ke 10.30, seperti biasa. Tadi karena saya ngabisin komputasi matematika dulu. Oke? Nanti saya remind biasanya, sehari sebelum kuliah saya remind di WAG. Oke, ini struktur dasar ya, himpunan, fungsi, barisan, udah pernah semua, sigma, dan matriks. Soal kuis, akan saya ambil, kuis dan UTS akan saya ambil semua dari latihan di buku ini. Jadi buku ini punya latihan yang banyak sekali. Saya akan ambil soalnya dari situ, dan saya pastikan benar saya ngambilnya dari situ. Jadi tolong dikerjakan, karena kita juga nggak punya waktu untuk mengerjakan semuanya. Saya akan memberikan beberapa contoh-contoh dan latihan aja. Selebihnya saya biarin kalian untuk ngerjain. Oke, saya kasih lihat dulu sebentar latihannya. Saya kasih lihat latihannya sebentar. Di bagian belakang buku ini ada kunci jawaban sebenarnya. Tapi kunci jawaban dia cuma ngasih final solution, jawaban akhir. Nggak ada jalan penyelesaian. Jadi lumayan sih untuk kalian mengecek jawaban kalian benar apa enggak. Jadi saya selalu pakai buku ini. Mana ya? Nanti ya, saya kasih lihat latihannya. Latihannya banyak sekali, makanya saya akan selalu ngambil latihan untuk soal untuk kuis maupun UTS dari sini. Ini susah, kalau nggak bikin PPT susah. Ini, latihannya banyak kan dari sini. Saya akan pick, ambil beberapa di sini. Itu yang akan saya keluarkan untuk kuis maupun UTS. Jadi kalau kamu fokus ngerjakan ini, pasti kamu bisa dapat nilai bagus. Intinya itu aja. Oke, banyak tuh latihannya. Oh, akan banyak sekali latihannya. Bisa kamu pakai semua ini. Ya, ini contoh yang latihan bab 1. Nanti latihan bab 2 tadi, ada juga. Setiap bab dia punya latihan yang banyak sekali. Nah, ini ada review question terus dia akan ada. Ya, ada lagi latihan tambahan, supplementary exercise. Jadi ini bisa sambilan dikerjain. Intinya yang saya keluarin nggak pernah akan menyimpang dengan apa yang sudah saya ajarin. Gitu aja. Oke? Nah, banyak nih. Bahkan dia ada komputer project. Kita nggak pakai lagi, kita cuma dasar metode diskritnya aja. Oke? Saya masuk ke materi. Yang pertama himpunan. Udah pernah tahu semua tentang himpunan. Bahasa Inggrisnya sets. Himpunan ya. Jadi gabung apa kumpulan namanya kan? Nih, saya ke definisinya. Jadi himpunan itu adalah kumpulan yang tidak tersusun dengan baik. Kumpulan objek-objek berbeda yang tidak tersusun dengan baik. Kemudian kita sebut dengan elemen atau anggota dari himpunan. Himpunan, ya kan, terdiri dari elemen-elemen. Kita menuliskan A elemen dari A besar.
untuk menyatakan bahwa A kecil adalah elemen daripada himpunan A. A kecil adalah anggota dari himpunan A. Kalau elemennya dicoret seperti ini, itu artinya A bukan anggota dari himpunan A besar. Oke, paham ya? Udah biasa nih. Himpunan biasa set itu ditulis dengan huruf kapital, huruf besar. Oke, nggak usah nyatet lah, nanti saya kasih semua ini. Kemudian gini, himpunan V. Himpunan V adalah himpunan semua bilang huruf vokal dalam bahasa Inggris. Jadi V itu anggotanya, biasakan himpunan huruf besar, kemudian himpunan itu dinyatakan diapit oleh tanda kurung kerawal. Jadi V itu anggotanya A, E, I, O, U. Oke, himpunan O. O itu adalah bilangan bulat ganjil positif. Bilangan bulat ganjil positif kurang dari 10. Jadi O itu apa aja? Ganjil bulat positif. 1, 3, 5, 7, sampai 9. Oke. Nah, kemudian himpunan. Himpunan itu biasa digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen secara bersama yang punya sifat sama. Misalnya gini, kita juga bisa gabungkan himpunan. Himpunan A, 2, Fred, sama New Jersey. Itu bisa kita gabung. Anggotanya seperti itu. Jadi kalau anggota seperti ini, anggotanya berapa? A, 2, Fred, sama New Jersey. Jadi ada 4. Ada 4 elemen atau 4 anggota. Anggotanya gini, A, 2, Fred, sama New Jersey. Oke. Kalau kita menyatakan himpunan seperti ini, saya kembali ke atas. Kalau notasi himpunan huruf kerawal A, B, C, D. Jadi elemennya kan ada 4 ya. Ini kalau dulu belajarnya dengan cara mendaftarkan anggotanya. Kalau buku bahasa Indonesia. Cara menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya A, B, C, D. Metode ini kita sebut dengan roster method. Nama lainnya metode roster. Dengan cara listing. Mengelis atau mendaftarkan semua anggotanya. Ada cara lain tanpa mendaftarkan semua anggotanya. Jadi kita pakai titik-titik. Titik-titik itu caranya 3 ya. Kalau di matematik 3. Jadi bukan sembarang titik, sebanyak mungkin. Oke, itu namanya ellipsis. Jadi contohnya gini. Himpunan bilangan bulat positif kurang dari 100. Itu bisa kita nyatakan dari bilangan bulat positif ya. 1, 2, 3 sampai kan kurang dari 100. Jadi kita nggak mungkin ngelis 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 99. Banyak kan? Jadi kita boleh buat 1, 2, 3, titiknya 3 sampai angka terakhirnya 99. Ini udah bisa dipahami bahwa kelanjutan dari 3 lanjut terus sampai nanti angkanya 99. Oke. Cara yang pertama tadi melis ya, mendaftarkan anggotanya atau roster method. Yang kedua tanpa mendaftarkan anggotanya pakai metode ellipse ini. Yang ketiga dengan set builder notation dengan menyatakan dalam bentuk notasi himpunan. Pakai notasi himpunan. Ada yang tahu cara baca ini? Kurung kerawal X itu bacanya apa sih? Ada garis gitu. X di mana X, Bu? Izin, Bu. Ya. X di mana X ya? Mempunyai anggota P. X has mempunyai sifat-sifat di P, has the property of P. X di mana? Garis itu di mana? Jadi saya lihat contoh di sini. O. O adalah himpunan X, di mana X adalah bilangan bulat positif kurang dari 10. Oke? Itu dengan cara membuat notasi himpunan. Ini set builder notation. Keluar nggak tulisan saya? Keluar, Bu. Nah, sorry. Nah. Ini set builder notation. Jadi kalau saya pakai mengelis anggotanya, jadi O itu himpunan bilangan bulat kurang dari 10. Jadi kita bisa sebutkan 1 bilangan bulat ganjil ya. 1, 3, 5, 7, 9. Ya kan?
Ini pakai list namanya, mendaftarkan anggotanya. Kalau yang ini pakai, yang sebelahnya pakai builder notation. Ya, ini pakai builder notation. Atau secara spesifik kita bisa buatnya kayak gini. O sama dengan himpunan X anggota Z ini bilangan apa? Lambang apa? Kalkulus sudah pernah kok. Kalkulus 1. Bilangan bulat. Ya, bilangan bulat Bilangan positif. bulat positif. Bilangan bulat itu ya udah tahu kan dari 1, 2 terus, tapi yang positif. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia nggak pakai plus, berarti bisa ada bulat negatif. X elemen dari Z plus, di mana X adalah ganjil dan X kurang dari 10, itu sama. Jadi ada 3 cara. Cara yang ini, set builder notation. Ini juga set builder notation, penulisan dengan cara lain, atau dengan membuat list daftarnya. Oke. Kalau Q plus adalah semua bilangan rasional positif. Bilangan rasional. Jadi Q plus itu adalah himpunan X di mana X bilangan real. Ya kan? X sama dengan dinyatakan dalam bentuk P per Q untuk semua bilangan bulat positif P dan Q. Bilangan rasional kan yang dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q. Ada lagi sebenarnya syaratnya, tapi dia udah bilang positif integer. Kalau positif integer berarti bulat positif, artinya nggak mungkin 0. Bulat positif kan dimulai dari 1. Kalau dia nggak buat positif, jadi dia cuma ngomong for some integers, untuk beberapa integer, berarti kita harus buat syarat di sini. Dengan syarat Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Bilangan rasional, tahu ya, diingatkan kembali 2 per 3, 3 per 4, 7 per 8, itu bilangan rasional. P dan Q-nya bilangan bulat, jadi nggak mungkin 2,1 per 3,2. Itu bukan rasional lagi. Oke. Jadi ini saya ulang kembali, N, himpunan bilangan asli. Anggotanya berarti dari, bukan N itu harusnya nggak mulai dari 0 ya. Ini tolong diperbaiki. Ya kan? Dari 1, 3, 2, 3, sampai seterusnya. Kemudian Z itu himpunan semua bilangan bulat positif. Himpunan semua bilangan bulat, Z saja. Jadi ada min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Terlihat titiknya 3. Z positif, bilangan bulat positif, 1, 2, 3, dan seterusnya. Q itu bilangan rasional, jadi P per Q, ya kan? Di mana P anggota bilangan bulat, Q anggota bilangan bulat, dan Q tidak boleh sama dengan 0. Dia tidak menulis sum positif integer. Dia cuma bilang integer aja. Kalau dia tulis Z plus di sini, P elemen Z plus, Q elemen Z plus, Q tidak sama dengan 0-nya boleh kita hapus. Oke, itu bilangan rasional. R bilangan real. Semesta dari semua himpunan itu real. Jadi semuanya N, Z, Z plus Q itu semuanya ada dalam anggota bilangan real. Ada R plus. R plus itu himpunan semua bilangan real positif. Tahu ya real positif. Jadi kita mulai dari mana kalau real positif? Bilangan real positif dimulai dari mana jadinya? Kalau Z plus kita mulai dari angka. Tadi Z plus dari mana kalau Z plus? Kalau Z aja dari negatif dengan 0 dengan positif. Kalau Z plus dari mana? Angka berapa? 0 apa 1? Ini ya. Dari 1 ya ngitungnya. Kalau R plus? Real itu dalamnya tuh ada pecahan juga termasuk ya. Dari 0. Dari 0 ya, terus nanti ke atas ya. Sebenarnya di dalam sini 0,0001 pun udah masuk real ya, ya kan? Gitu. Terus C itu bilangan kompleks. Kamu akan belajar bilangan kompleks lebih banyak di fungsi kompleks. Ada mata kuliah fungsi kompleks. Yang pakai II itu loh. Oke, beberapa orang tidak menyadari bahwa 0 itu bilangan asli. Ya kan? Karena ada beberapa buku yang terbaru sekarang menyatakan bahwa bilangan asli itu dimulai dari 0. Tapi kalau kita dari dulu belajar menghitung itu dari bilangan 1. Yang nyata namanya asli. Kita ngitung kan pasti 1, 2, 3, 4, 5. Dari dulu ngitungnya mulainya dari angka 1. Nggak pernah dari 0. Oke.
Makanya dia menyebutnya natural number, bilangan alami, bukan bilangan asli. Jadi karena dia mulai dari 0. Ini ada pendapat yang terbaru, is okay lah. Sama kayak tata surya, sekarang udah berubah-ubah terus kan definisinya. Berapa planet kita. Kemudian kita disebut interval. Ini interval. Udah pernah juga belajar di kalkulus, di bab 0 atau bab 1 kalau buku lama. Jadi kalau kita punya A dan B, misalnya, bilangan A dan B itu bilangan real, dan dinyatakan bahwa A kecil sama dengan B. A-nya kecil sama dengan B. Jadi kita bisa buat interval seperti ini. Yang atas namanya interval apa? Tertutup ya, Bu. Interval tertutup. Jadi kurung siku dia pakai. Kalau ini setengah tutup, setengah buka. Satunya siku, tutup. Satunya yang kurung lengkung biasa, jadi terbuka. Setengah terbuka, setengah tertutup. Kalau ini semuanya terbuka. Kalau terbuka. Oke. Kalau dia tertutup, berarti ini bacanya himpunan X di mana A kecil sama dengan X kecil sama dengan B. Jadi ngingetnya kalau tertutup dia siku, berarti tandanya sini kecil sama dengan. Ada sama dengannya semua. Kalau kurungnya lengkung, dia kecil biasa. Oke. Ingat yang ini. Jadi kalau saya bikin jadi kalau 2, 3 artinya himpunan X di mana 2 kecil sama dengan X kecil sama dengan 3. Seperti itu ya. Kalau 2,3 ini sama dengannya, yang satunya kecil biasa. Kalau 2,3 X di mana 2 kecil X kecil sama dengan 3. Kalau 2,3 X di mana 2 kecil X kecil dari 3. Itu ya. Interval tertutup, close interval, and open interval, interval terbuka. Nah, kalau gini, ini ada himpunan nih. Himpunan yang dalamnya N, Z, Q, sama R. Artinya dia ada berapa elemen? Ini artinya himpunan, dalamnya himpunan lagi. Benar kan? Himpunan, dalamnya himpunan lagi. Himpunan yang dalamnya himpunan bilangan natural, bilangan bulat, bilangan rasional, sama bilangan real. Jadi ada 4 elemen sebenarnya. Kalau tanya elemennya 4. Oke? Nih. 2 himpunan dikatakan sama jika dan hanya jika mempunyai elemen yang sama. Jika A dan B adalah himpunan, maka A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika. Apa bacanya kalau huruf A terbalik? Ada yang tahu? Setiap. Ya, untuk setiap. Untuk setiap X, X elemen dari A, tanda panah bolak-balik apa namanya? Jika dan hanya jika. Oke, jika dan hanya jika. 2 himpunan dikatakan sama jika dan hanya jika mereka mempunyai elemen yang sama. Jadi, jika A dan B adalah himpunan, maka A dan B adalah sama. Jika dan hanya jika untuk setiap X, X anggota dari A, jika dan hanya jika X juga anggota dari B. Kita bisa nulis A sama dengan B jika A dan B adalah himpunan yang sama. Jadi waktu sama dengan. Himpunan 135 dengan himpunan 351 itu equal katanya sama. Karena apa? Mempunyai elemen yang sama. Anggotanya 135 semua. Benar ya? Oke. Empty set, himpunan kosong. Empty set. Empty set itu artinya himpunan khusus ya, himpunan spesial yang tidak mempunyai elemen, tidak punya anggota. Ada yang menyebutnya empty set, ada yang menyebutnya null set. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk nol di garis. Atau bentuk kurung aja, tapi dalamnya nggak ada isi. Oke. Kalau himpunan yang hanya ada satu anggota, satu elemen, kita sebutnya namanya singleton set. Oke. Ada yang suka bingung. Kalau yang ini, kelihatan red light saya, ini himpunan apa? Kalau nol di garis.
Himpunan kosong. Himpunan kosong. Sebelah Himpunan kanannya kosong. lihat. Himpunan yang dalamnya himpunan kosong. Jadi ini himpunan kosong bukan sebenarnya yang sebelah kanan. Yang saya tunjuk warna merah ini. Bukan, Bu. Bukan ya. Kelihatan sepintas loh, tuh ada 0 dicoret. Ini bukan. Ini bacanya himpunan yang Singleton. dalamnya himpunan kosong. Jadi cuma satu anggotanya himpunan kosong, maka dia namanya singleton set. Singleton set. Oke. Jadi singleton set tuh bukan kayak gini aja, bukan himpunan yang dalamnya himpunan kosong. Dia bisa banyak juga sih, misalnya ada himpunan. Misalnya himpunan, anggotanya cuma satu. Ini juga singleton set. Single, sendirian, tunggal. Tapi yang jelas ini, itu bukan himpunan kosong. Ini ada anggotanya. Kalau tanya berapa anggotanya? 1. Kalau yang ini, 0, tidak punya anggota. Oke. Oke, diagram Venn. Ini banyak yang ceritanya aja, saya skip aja, nggak usah cerita. Diagram Venn. Gambarkan diagram Venn yang menyatakan V. V itu adalah himpunan bilangan vokal pada alfabet Inggris. Sama aja alfabet Inggris di Indonesia, kan ada 26. Jadi vokalnya apa? Biasa udah tahu kan diagram Venn? Ini universal, ada yang nulis U kalau buku Inggris, kalau Indonesia S semesta. Sama aja. Himpunan V, ada yang nulis V-nya di dalam sini, oke. Ada yang nulis V-nya di luar lingkaran juga boleh, nggak ada masalah. Anggotanya A, I, U, E, O. Oke, kemudian subset. Himpunan bagian, namanya subset. Himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian daripada B. Dan B adalah superset daripada A. Nah, gimana? A itu subset daripada B, dan B superset daripada A. Mungkin istilah yang baru superset. Kalau subset udah sering dari dulu. Jika dan hanya jika setiap elemen A juga merupakan elemen di B. Jadi kalau subset kita pakai notasi seperti ini. Hati-hati bedakan subset dengan elemen. Ini artinya A itu subset daripada B, himpunan bagian daripada B. Tapi kalau kita mau menekankan bahwa B adalah superset daripada A, bacanya terbalik, jadi kayak gini. Bisa dibalik arah ya. Jadi B itu superset daripada A. Jadi A subset daripada B, dan B superset daripada A itu ada pernyataan yang ekivalen. Paham ya? Balikkan panah itu namanya superset, ya nggak salah. Jadi yang pertama kita akan menunjukkan bahwa A adalah subset daripada B. Untuk menunjukkan bahwa A adalah subset daripada B, maka kita akan tunjukkan bahwa X itu yang merupakan milik A, maka X juga akan termasuk ke dalam B. Kalau kita akan menunjukkan bahwa dia bukan subset, maka kalau A bukan subset daripada B, maka cari sembarang X, dia anggota A, tetapi dia tidak anggota B. Cuma ada di A, tetapi tidak ada di B. Nanti saya copy semua kok. Nih, himpunan bilangan bulat positif kurang dari 10 adalah subset dari himpunan semua bilangan bulat positif kurang dari sama dengan 10. Himpunan bilangan bulat positif ganjil kurang dari 10 adalah himpunan bagian dari himpunan semua bilangan bulat positif kurang dari 10. Benar nggak? Caranya Benar, Bu. saya buat himpunan A ya. Bilangan bulat ganjil kurang dari 10. 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan B misalnya. Himpunan semua bilangan bulat positif. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Kita harus cek apakah semua elemen di A itu ada di B. Ada kan semuanya, maka A subset daripada B. Kalau enggak kita bisa bilang B itu superset daripada A. Terus set of rational number. Himpunan bilangan rasional itu merupakan subset dari bilangan real. Benar ya? Semua himpunan itu merupakan himpunan bagian dari bilangan real. Jadi Q itu subset daripada real. Oke. Himpunan semua komputer katanya.
Himpunan semua mahasiswa komputer. Mahasiswa jurusan komputer itu merupakan himpunan bagian dari semua siswa di sekolah itu. Ya, himpunan mahasiswa MIPA merupakan himpunan bagian dari semua mahasiswa Unsri. Benar kan? Jelas ya? Jelas, Bu. Bisa juga subset sendirinya, subset terhadap dirinya sendiri. Himpunan semua orang di Cina adalah himpunan bagian dari semua orang di Cina. Himpunan semua mahasiswa di matematika adalah himpunan bagian dari semua mahasiswa di matematika. Jadi subset terhadap dirinya sendiri. Oke? Nanti itu saya buat example ini dulu. Nih, himpunan bilangan bulat kuadrat. Ya, bulat kuadrat kurang dari 100. Bukan subset daripada himpunan bilangan non-negatif. Gimana? Kenapa dia bukan subset? Bilangan bulat ya. Bilangan bulat dikuadratkan. Bilangan bulat kuadrat itu berarti 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat ya kan? Tapi dia nggak bilang positif integer loh. Dia cuma bilang integer. Kalau integer kita punya positif, punya negatif. Jadi yang negatif karena min 1. Ya kan? Min 1 kalau dikuadratkan kan 1. 1. Tapi min 1 itu sebenarnya bukan bagian dari non-negatif. Arti non-negatif itu artinya 0 dan positif ya. Bukan positif aja, tapi 0 dan positif. Min 1 tidak termasuk dalam 0 dan positif. Jadi dia bukan subset, not a subset. Orang-orang yang ngambil mata kuliah matematika diskrit di jurusan kita anggap. Dia bukan himpunan bagian dari orang-orang yang mengambil jurusan komputer di universitas kita, misalnya gitu. Kalau enggak, orang matematik itu bukan himpunan bagian dari orang komputer. Benar kan? Enggak ada yang double kan? Gitu ya. Orang matematik bukan himpunan dari bagian dari orang fisika. Tapi kalau ada satu aja yang ngambil double degree misalnya istilahnya, dia kuliah di matematik juga, kuliah di ilmu komputer juga, dia sudah namanya, bisa dia makan subset nggak? Satu aja. Nggak usah itu deh. Orang yang ngambil metode diskrit A, apakah dia subset dari orang yang ngambil metode diskrit B? Tidak, Bu. Tidak. Tidak akan ada yang sama kelas A dan kelas B. Oke. Orang yang ngambil metode diskrit A, mahasiswa yang ngambil metode diskrit A, apakah dia subset dengan mahasiswa yang mengambil kalkulus 2? Mahasiswa yang mengambil mata kuliah metode diskrit A, apakah merupakan himpunan bagian dari mahasiswa yang mengambil kalkulus 2? Kelas A juga misalnya gitu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Kamu sama semua ya? Iya, Bu. Saya nggak tahu soalnya. Yang di kelas A ini masuk ke kalkulus A juga ya? Kalkulus 2A. Iya, Bu. Iya, Bu. Ada yang enggak? Oke, berarti benar. Kalau metode diskrit A, semua mahasiswa metode diskrit A, apakah merupakan himpunan bagian dari mata kuliah teori graf? Ada yang ngambil teori graf? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Berarti Nggak ada, Bu. nggak ada. Misalnya saya kasih contoh satu aja yang ngambil. Misalnya siapa ya? Roy Firman. Roy Firman dia ngambil metodis A. Dia ngambil juga teori graf kelas A saya. Apakah bisa dinyatakan himpunan bagian kalau seperti itu? Iya, Bu. Tidak. Cuma satu. Cuma Roy Firman aja. Oh iya ya. Iya kan? Iya. Saya ulangi lagi, konsep himpunan bagian itu sederhana tapi kita suka lupa. Satu saya pakai angka aja nih, 1357. Benar, dia adalah himpunan bagian dari 13579. Karena 1357 semuanya masuk ke sini. Benar? Benar. Kalau 1, 2, 3, 1, 2, 4, 6, apakah dia subset dari 13579? Yang sama, cuma angka 1 yang sama. Anggaplah si Roy tadi yang sama. Yang lain nggak ada yang sama. Jadi ini subset bukan? Bukan. Bukan, Bu.
Ya, ingat ya, walaupun cuma satu yang sama, bukan. At least semuanya sama. Saya balik ke definisinya tadi, jangan salah. Nah, ini hati-hati dengan definisinya. Kalau sidang sarjana orang suka nanya sih apa pengertian subset. Jadi kamu ngasih jawabannya jawaban ilmiah ya. Jadi nggak bisa kamu kasih contoh. Misal ya ada 1357, terus ini nggak bisa, itu contoh. Jadi ini penting, makanya saya bilang bukunya penting. Jadi himpunan A adalah subset daripada himpunan B. Atau kebalikannya, B adalah superset dari A. Jika dan hanya jika every element, setiap elemen, hati-hati ya, setiap elemen di A adalah juga elemen di B. Jadi every element, setiap elemen ya, setiap orang. Jadi nggak bisa kayak tadi cuma satu. Oke, next lagi. Nih, untuk setiap bilangan, setiap himpunan S, himpunan kosong merupakan subset daripada himpunan S semesta. Himpunan semesta merupakan subset dari himpunan semesta itu sendiri. Benar ya? Himpunan kosong itu akan merupakan bagian dari semua himpunan apapun. Dan himpunan S merupakan bagian dari himpunan S sendiri. Oke, cara pembuktiannya nanti akan saya ajarin di bagian pembuktian. Saya skip dulu yang bagian ini. Kita akan belajar proof setelah saya selesai himpunan. Jadi saya akan ajarin kenapa kalau buktiin tuh harus kayak gini. Nah, yang saya tunjukkan merah-merah ini. Karena di aljabar nanti semua akan belajar tentang pembuktian. Jadi kamu penting belajar ini. Kok bisa terpikir ya pakai untuk setiap. Kalau kalimatnya ini kalimatnya lebay, ngulang-ngulang. Harus pakai untuk setiap. Kalau terbalik ini namanya apa? Terdapat. Iya, terdapat. Jadi kalimatnya tuh agak-agak aneh kayak gitu loh. Harus pakai terdapat, untuk setiap. Oke, ada istilah lain namanya proper subset. Jadi kalau himpunan A itu adalah subset daripada himpunan B, tapi nggak sama persis anggotanya. Jadi A tidak sama dengan B. Kalau dia tidak sama, kita buatnya kayak gini aja. Nggak ada garis bawah. Itu namanya A proper subset daripada B. Contohnya apa? Kalau tadi saya buat A itu 1357. Kalau B-nya saya buat 13579. Secara umum kita boleh buatnya kayak gini. A itu subset daripada B. Sebenarnya kita harus buatnya A proper subset daripada B. Karena semua anggota di A itu tidak sama dengan semua anggota di B. Ada angka 9 yang kurang di sini. Ya. Jadi sebenarnya dua-duanya benar. Kalau umumnya subset, kalau mau lebih khusus namanya proper subset gitu. Oke, yang pembuktiannya nanti ada bab khusus untuk belajar pembuktian. Nih, ini artinya apa? A subset daripada B, ya kan? Kalau kita telur, yang kuning telur itu merupakan bagian dari semua bagian dari telur itu yang di tengah, ya kan? Jadi A itu subset daripada B, jangan terbalik, bukan B subset daripada A. A itu masuk di dalam B, oke? Untuk menunjukkan dua himpunan adalah equal sama. Jadi kita akan menunjukkan bahwa himpunan A dan B itu sama, A subset daripada A, B, dan B juga subset daripada A. Oke. Jadi kalau dia punya dua anggota, himpunan bagiannya apa aja? Kalau A. Ada himpunan kosong, udah pasti. Himpunan A sendiri, himpunan B sendiri, himpunan yang merupakan gabungan A dan B. Kalau B adalah himpunan X, di mana X adalah subset daripada AB. Jadi subset AB kayak gini, AB, AB. Jadi kalau saya punya, misalnya A ya, himpunan X, di mana X is a subset, adalah subset of the set 1, 2, 3. Nah, jadi B-nya apa? Kalau dia mau dikatakan bahwa A subset daripada B. Jadi, saya mau sebutkan anggotanya dulu ya. Jadi A-nya anggotanya apa aja?
himpunan, yang dalamnya himpunan, sorry. Nggak boleh buat gini ya. Nih, ini salah. Kalau mau pakai, pilih salah satu. Mau pakai kurung ini atau kurung kosong. Apalagi anggotanya? 1 sendirian, 2 sendirian, udah pernah kan dulu 3 sendirian, yang anggotanya 2, 1 dengan 2, 1 dengan 3, terus apa lagi? 2 dengan 3, tapi kalau 32, 32 itu sama dengan 23 ya. 31 sama dengan 13, terus apa lagi? 1, 2, 3. Jadi ada 8 anggotanya. Ya, kalau A ini saya ganti dengan B. Oke, jadi artinya anggota himpunan A itu akan sama dengan anggota yang himpunan B. Kalau dia sama seperti itu, maka kita bisa bilang bahwa A itu sama dengan B. A sama dengan B jika dan hanya jika A subset daripada B dan B subset daripada A. Itu ya. Ini 21-nya. Oke, ukuran himpunan, the size of set. Misalkan S adalah himpunan, dengan N elemen yang berbeda di S ya, di semesta, di mana N itu bilangan bulat non negatif ya, maka S dikatakan finite set, himpunan hingga. Dan N adalah cardinality daripada S. Cardinality pada S kita bisa lambangkan dalam bentuk harga mutlak S. Bisa cardinality, bisa bilangnya jumlah kardinal, cardinal number, itu juga bisa. Contohnya gini, kalau A itu himpunan bilangan bulat positif kurang dari 100. Apa aja kalau A kurang dari 100? Biar kita bisa tahu berapa cardinality-nya. Kita harus tahu anggotanya dulu. Baru bisa tahu. Jadi A itu bulat positif 1, 3, 5, 7, 9. Anggota himpunan lah ya. Jadi kalau lambang seperti, kalau dulu kita belajarnya gini. NA. Benar ya? Number of set A. Number of himpunan A. Jumlah anggota A 5. Kalau sekarang, kalau pakai tanda mutlak seperti ini sama. Paham ya? Jadi kardinal itu cardinality itu size, ukuran himpunan. 5. S bilangan huruf-huruf pada alfabet 26. Null set has no element. Himpunan kosong tidak punya elemen. Jadi jumlah anggota himpunan kosong adalah 0. Oke, paham ya? Cardinality itu sama kayak N. Himpunan dikatakan infinite kalau dia tidak hingga. Jumlahnya nggak jelas berapa banyak. Himpunan bilangan bulat positif. Banyak ya, 1, 3, 5, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Itu namanya infinite. Tak hingga. Oke. Power set. Mas punya nggak himpunan saya? Saya beresin sampai himpunan nanti. Kartesian. Oke, saya beresin yang ini ya. Yang 21. Oke, tinggal ke operasi himpunan nanti pertemuan selanjutnya. Jadi dengan saya bab 2, bab 5, bab 6. Kalau yang pengen ngeprint, bab 2, bab 5, bab 6. Sudah, saya ke power set dulu.
Perkalian Kartesian. Urutan elemen-elemen pada sebuah kumpulan itu sangat penting. Contohnya gini. Karena himpunan itu tidak terurut, unorder, dengan strukturnya beda, jadi kita bisa nyatakannya lagi dalam bentuk susunan. Susunan ini kita sebut namanya order n tuple. N tuple terurut. Istilah tuple nanti kamu belajar lagi di aljabar. The order n tuple. N tuple terurut, jadi A1, A2 sampai AN. Itu adalah kumpulan-kumpulan terurut, di mana A1 itu sebagai elemen pertama, A2 elemen kedua, sampai AN itu adalah elemen ke N. Oke. Kemudian kita katakan bahwa dua order n tuple itu equal, sama, jika dan hanya jika ada korespondensi satu-satu dari elemen tersebut. Contohnya nih, A1, A2 sampai N itu sama dengan B1, B2 sampai Bn. Jika dan hanya jika pasangannya sama, A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, sampai nanti AN sama dengan Bn. Oke? Terus contoh yang lain, order 2 tuple, 2 tuple. 2 tuple artinya anggotanya cuma 2, AB sama CD. Kalau tadi N tuple ya nggak tahu sampai berapa, A1, A2 sampai AN, B1, B2 sampai Bn, itu namanya N tuple. N tuple kalau bahasa Indonesia-nya, oke? Kalau ini 2 tuple nih. AB sama BA. AB, A, B, 2 kan? C, D, 2. Dia dikatakan sama kalau A sama dengan C, B-nya sama dengan D. Kalau seperti ini, AB dengan BA, itu equal nggak? Ini artinya harusnya nanti apa? A sama dengan B, B sama dengan A. Dia bisa sama, bisa juga tidak. Tergantung apakah nilai A nanti sama dengan B atau tidak. Jadi ada perkalian Kartesian. Jadi kalau ada himpunan A dan B, perkalian Kartesian dari A dan B dinyatakan dalam A cross B, A kali B. Jadi A kali B itu adalah himpunan terurut AB, urutannya AB. A-nya anggota himpunan A besar dan B-nya anggota B besar. Kita ke contohnya sekali lagi ya. Kalau A adalah himpunan semua mahasiswa di universitas, B adalah himpunan mata kuliah yang ditawarkan, maka kayak mana A kali B? Jadi A kali B-nya nanti kita akan buat A kali B apa saja. Mahasiswa ini dengan kuliah ini. Kalau enggak dalam contoh ini aja ya. Lihat ini, perkalian Kartesian. Kalau A-nya 1, 2, B-nya ABC. Jadi Kartesian produknya A kali B apa? Dikaliin. Ini ya, 1 kalikan A, 1 kali B, 1 kali C. 1A, 1B, 1C. 2 kali A, 2B dengan 2C. Jadi 2A, 2B, 2C. Paham perkalian Kartesian? Jadi kalau ada perkalian katanya ada A kali B itu dengan B kali A bisa nggak sama. Itu A kali B. Kalau saya buat B kali A, hapus ya. Kalau B kali A, artinya dari B ke A dulu ya. A1 ya. A1, A2. 1A dengan A1 itu beda ya. A2. B1, B2. B1 dengan B2. B1, B2. Beda dia. C1 dengan C2. A1 beda dengan 1A, A2 beda dengan 2A. Itu ada latihannya katanya latihan 30. Nanti latihan 18. Nah ini saya tunjukkan bahwa B kali A katanya. B kali A itu not equal. Ini Cartesian produk B kali A tidak sama dengan A kali B. Pakai contoh 17. Yang tadi kan sudah kita contohin tadi. Saya habiskan yang ini. Ini ya, kita yang barusan tadi A1, A2, B1, B2, C1, C2. Beda kan? Jadi perkalian Kartesian dari himpunan A1, A2 sampai AN bisa dinyatakan dalam bentuk A1 kali A2 kali AN. Jadi A1 kali A2 sampai AN itu adalah himpunan yang elemennya A1, A2, AN, di mana AI elemen A besar I. Nah, contohnya ini. Ada himpunan A bisa 3 kali loh. Ini A-nya 01, B-nya 12, C-nya 012. Jadi gimana? A kali B kali C. Jadi 0 ke
ke 1 ke 0, ya kan? 0 ke 1 kali 1, 0 ke 1 kali 2. Yaitu 0 pasangannya 2 dengan 0, 021, 022. Paham yang ini? Saya kasih lihat. Dari 0 ke 1, baru ke 0. 0 ke 1, 0 ke 1. Terus saya buat lagi. Dari 0 ke 1 ke 1. 0 ke 1 plus 2. Dari 0 ke 1 ke 2. Apa lagi? Sudah ya? Dari 1 ke 1 ke 0. Nah, seterusnya gitu. Jadi dia dapat cardinality-nya. Hati-hati katanya kalau A kali B kali C itu enggak sama dengan A kali B kali C. Nanti ada di latihan 41 kamu coba. Karena dia ngalikan dulu A kali B dulu baru dikalikan C. Nanti akan bisa berbeda katanya. Nih, kalau pangkat 2 ya, berarti A kali A. Pangkat 3 berarti A kali A gitu ya, A pangkat 4. Jadi kita bentuk umumnya A pangkat N. Jadi kalau A-nya 1, 2, berarti A kuadrat itu berarti 1, 2 kali 1, 2. Ini ya. Jadi yang A kuadrat ini artinya 1, 2, nanti dikaliin dengan 1, 2. Kalau A pangkat 3 berarti 1, 2, kaliin 1, 2, kaliin 1, 2. Seperti itu. Oke, saya sampai sini materinya. Nanti saya konfirmasi lagi dengan Pak Gandhi minggu depannya gimana. Oke, kalau saya masuk berarti kita masuknya 10.30. Ada pertanyaan? Kamu kameranya on, saya mau screenshot ya. Harus bukti kayak gitu ya. 9, kameranya di-on-kan, ada pertanyaan nggak yang perlu saya ulang? Ada pertanyaan nanya ya, jangan buat di chat. Oh ya, kalau ke toilet nggak usah izin lah, silahkan. Saya nggak baca soalnya saya kan share screen, terus saya record ya, nggak bisa minimize screen-nya karena di record. Oke, sudah kameranya on. Saya screenshot dulu. Kalau yang nggak tertangkap ya oke, mungkin karena pas saya ganti halaman, ganti screen, jadi dianya pindah. Nggak apa-apa, ini cuma administrasi aja. Yang penting daftar hadirnya kamu isi. Oke, udah selesai. Ada yang perlu saya ulang? Nggak ada? Oke, tiap kali saya usahakan jam 12 selesai ya. Jadi kamu bisa sholat sama istirahat. Karena jam 1 kan ada kelas lagi juga. Oke, kalau nggak ada cukup.